Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, masih soal beradaptasi dengan kebiasaan baru, salah satu yang terdampak adalah pasangan yang ingin menikah. Nah, saat ini sedang ramai diperbincangkan mengenai akad nikah secara virtual. Lantas, seperti apa kira-kira pernikahan virtual yang dibuat oleh salah satu perusahaan kreatif dari kota Gudeg, Yogyakarta? Kita simak liputannya. Pandemi COVID-19 membuat banyak pasangan menunda resepsi pernikahan guna mencegah penyebaran virus corona. Meski pandemi belum berakhir, namun kini resepsi pernikahan dapat kembali digelar, salah satunya dengan pernikahan virtual. Konsep pernikahan dalam studio green screen atau layar hijau yang dipercantik aplikasi editing membuat calon pengantin bebas memilih suasana pernikahan yang mereka inginkan. Misalnya seakan-akan di tepi danau, gedung mewah, dan lainnya. Untuk tamu undangan jangan khawatir, karena acara pernikahan ditampilkan live streaming melalui aplikasi Zoom, sehingga para tamu tetap bisa hadir meski dari rumah. Pernikahan virtual tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, sehingga di dalam studio dibatasi 20 orang, meliputi pengantin, penghulu, keluarga, dan tim produksi. Ide kreatif pernikahan virtual dibuat GM Production guna menggerakkan roda perekonomian industri pernikahan yang lesu di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan salah satu penggagas virtual wedding, Mas Yuri Epreto, yang langsung melaporkan langsung dari Yogyakarta. Selamat siang, Mas Yuri. Selamat siang, Mbak. Mas Yuri, bisa diceritakan ide awal menggagas virtual wedding ini? Oke, jadi gini, sekitar 1,5 bulan yang lalu ya Kak ya, kita kan di industri kreatif ini benar-benar terdampak sekali dengan adanya COVID-19 ini. Banyak banget job-job yang kita di-cancel, hampir 19-20 job kita di-cancel, dan itu jujur aja membuat kita lumayan, lumayan oleng lah industri kita ini. Okay. Nah terus, selain itu karyawan kita kan banyak, artinya kita harus ayo cari cara buat kita tetap survive melewati badai-badai inilah seperti itu. Terus satu saat saya melihat sepertinya di belakang Anda ini tampak seperti candi, tapi saya tidak yakin nih, apa lagi di mana nih kira-kira nih secara virtual, Pak Yuri? Kita lagi di Candi Prambanan, bisa di zoomin dulu ya mungkin ya. Oke, pemirsa juga mungkin ingin melihat situasi di sana. Ya, saya lagi di Candi Prambanan. Berarti seperti ini ya Pak ya, gambaran pada saat virtual wedding itu digelar begitu. Ini suasana outdoor ya Pak? Kalau indoornya seperti apa Pak? Saya bisa di pelaminan yang kita coba, misalkan di pelaminan yang megah misalkan. Oke, bisa diganti di pelaminan yang megah. Coba di zoom in. Di zoom in. Oke, misalkan kita pengen. Jadi dengan budget yang murah, yang affordable, itu bisa nikah di tempat yang mewah-mewah seperti itu, Bu. Oke, ini sudah seperti layaknya pelaminan pada umumnya ya Pak ya? Iya, dan itu mahal sekali kalau pakai pelaminan beneran. Oke, saya mau mungkin mencoba lokasi lain. Kita bisa request gak sih Pak ke luar negeri gitu? Kadang kan memang ingin resepsinya lebih mewah. Saya minta di Menara Eiffel coba. Oke. Wah. Jadi nanti bisa di Menara Eiffel. Ini di Menara Eiffel ya Pak ya? Kalau tadi di Yogyakarta, di Prambanan, ini bisa di mana aja itu artinya? Ada Ratu Boko juga. Di mana Pak? Coba di Ratu Boko. Di Ratu Boko ya? Oke, kita kembali ke Yogyakarta. Iya. Oke. Itu artinya memang para customer atau pelanggan ini bisa merequest ya Pak ya, di mana saja? Bisa, dimanapun. Selagi kita masih punya kreatif kita bisa jalan, itu bisa banget. Baik. Pak Yuri, ini sebetulnya siapa sih Pak target pasarnya saat ini untuk para pengguna virtual wedding atau mungkin pelanggan yang saat ini sudah mulai berbondong-bondong nih tampaknya nih untuk menggunakan virtual wedding? Jadi gini, virtual wedding itu kita ada dua konsep, yang benar-benar pakai green screen, artinya yang kita virtualin benar-benar ambience-nya sama tamunya yang kita virtualin juga. Terus yang kedua itu yang kita virtualin hanya tamunya, tapi dekorasinya asli itu yang applicable untuk dibawa ke gedung, ke ballroom, kemanapun lah seperti itu. Jadi kita ada dua. Jadi target segmen kita sebenarnya middle up.
seperti itu. Nah, untuk yang di studio sendiri, jujur aja kalau orang yang misalnya mereka tidak mampu, kita juga lagi ada program untuk nikah gratis bagi mereka yang tidak mampu. Seperti itu, Kak. Baik, ini kira-kira persiapannya berapa lama sih Pak untuk menyiapkan satu kegiatan atau satu acara resepsi wedding virtual ini Pak? Karena kita nih IO ya Kak ya, kita biasa diminta sama klien untuk berubah-berubah dalam jangka waktu yang pendek. Kita H-2 aja selesai kok Kak. H-2, wah luar biasa. Biasanya berapa lama nih? Kalau wedding biasa, resepsi biasa berapa lama dibandingkan dengan cara virtual ini? Jadi gini, kemarin kita sudah bikin dummy. Jadi kita sudah bikin dummy. Kalau misalkan pengen ijab kabul, dari mulai ijab kabul, sungkeman, sampai ke resepsi, itu 2 jam nggak cukup. Jadi nanti acara yang diubah itu, acara adat tetap jalan, ijab kabul tetap jalan seperti biasa, sungkeman juga tetap jalan seperti biasa. Hanya saat salam-salaman itu kita ganti Kak, kita ganti dengan sapaan. Jadi nanti MC akan manggil tamu-tamunya itu via aplikasi Zoom Kak, satu-satu. Jadi mereka akan tetap silaturahminya dapat, secara siar Islam pun juga akan tetap dapat Kak, seperti itu. Karena kan pernikahan itu sesuatu yang harus disiarkan, seperti itu. Oke baik, ini kayaknya tadi suasana di Menara Eiffel tampaknya cocok nih untuk siang hari ini. Kalau di Ratu Boko kan sudah sunset nih. Ini masih siang, kita boleh request ke Menara Eiffel lagi. Ke Menara Eiffel tadi ya, di Zoom in mungkin ya. Oke, siap. Nah, oke mungkin Mas Yurinya bisa mendekat kembali ke studio. Oke. Di Zoom in. Oke, siap. Baik, pertanyaan terakhir Mas Yuri. Berapa budget yang diperlukan untuk menggunakan jasa wedding virtual ini? Oke, untuk lengkap ya Kak, dengan paket perias, dengan sudah mulai riasan, dengan sudah mulai dekor, terus kemudian peralatan kita, minimal paket terminim kita itu ada di angka sekitar 20 jutaan Kak, seperti itu. Oke. Ini 20 juta, kalau dibandingkan mungkin biasanya berapa ini budget yang harus dikocek oleh para mempelai pengantin? Ya, jadi ini lebih simpel ya, karena kan nanti orang-orangnya juga nggak terlalu banyak seperti itu Kak. Dari yang sebelumnya kan rata-rata 48, 50, seperti itu. Ini kita hanya sekitar 20 jutaan aja sudah cukup Kak. Seperti itu. Baik, baik. Ini mudah-mudahan saja menginspirasi para wedding organizer lain untuk kemudian berinovasi menggunakan virtual di tengah pandemi seperti ini. Terima kasih Pak Yuri Apreto, selaku Sales Director dari GM Production. Selamat kembali beraktivitas Mas Yuri ya. Dan pemirsa,